Salam pemirsa CPD semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Dikatakan di sini bahwa dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Dari pelajaran yang sangat menarik kita akan dapatkan di sini, dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna untuk kehidupan kita. Dia juga adalah orang yang akan menguatkan kita pada saat kita mengalami kebimbangan dan pada saat kita hancur. Tulisannya Ellen G. White ini mengatakan bahwa dia menawarkan kepada kita pusat daya tarik yang agung itu, sehingga pada saat kita hancur, kita memiliki juru selamat yang siap untuk menjadi perantara atau kapten keselamatan kita. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Bagaimana kita datang harus lebih dekat kepadanya, sehingga melalui dia kita memiliki keselamatan yang seutuhnya itu. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Guru Ilahi. Ayat intinya terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 19. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ada bahaya yang pasti dalam mengarahkan para siswa untuk mengejar pendidikan satu demi satu, namun membiarkan mereka berpikir bahwa dengan melakukan itu mereka akan mencapai kesempurnaan. Pendidikan yang akan diraih hanya akan menunjukkan kekurangan dalam segala hal. Tuhan berkata, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan penderitaan. Inilah rencana yang dibuat Tuhan dan yang melalui generasi ke generasi. Selama berabad-abad kekafiran, rencana ini telah dijalankan. Bukan sebagai percobaan, tetapi sebagai cara yang direstui untuk menyebarkan Injil kabar baik. Melalui metode ini, yang dari sejak semula keyakinan datang atas umat manusia, dan dunia diterangi dengan Injil Yahweh. Nilai pendidikan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang manusia adalah pendidikan yang diberikan oleh guru ilahi. Ini adalah pengetahuan yang dalam arti khusus akan sangat dibutuhkan saat kita mendekat kepada penutupan sejarah dunia ini. Dan setiap orang akan berusaha yang terbaik untuk mendapatkan pendidikan semacam ini. Tuhan menuntut agar pria dan wanita berada di bawah pelatihannya. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk membawa pikiran manusia keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang menakjubkan. Sebagai sarana penolong manusia miliknya, kita dengan iman yang hidup melaksanakan rencana-rencananya. Apakah kita sedang dalam keadaan di mana iman kita tidak bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Atau apakah kita adalah bejana yang digunakan oleh Sang Tuhan yang dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik? Baik, ini pelajaran sangat menarik yang kita dapatkan di sini ya. Dikatakan bahwa guru ilahi, dia menuliskan di dalam bacaannya, dikatakan bahwa aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah kekuatan manusia kita, di mana kita menggunakan hikmat yang kita dapatkan di dalam pelajaran itu atau di dalam pendidikan itu, membuat kita bukan untuk menjadi orang yang memiliki pengetahuan lebih dari Tuhan, tetapi kita hanya memiliki pengetahuan yang dimana kita hanya bisa gunakan untuk mencari Tuhan. Jangan kita salah gunakan akan pendidikan itu, atau dengan hikmat yang kita sudah dapatkan di dalam bangku pendidikan itu, kita gunakan supaya menjadi orang yang menyombongkan diri. Tetapi marilah kita belajar bagaimana pada saat kita menggunakan itu sebagai kesombongan, itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Di dalam bacaannya juga dikatakan bahwa ada bahaya yang pasti dalam mengarahkan para siswa untuk mengejar pendidikan satu demi satu, namun membiarkan mereka berpikir bahwa melakukan ini merupakan pencapaian yang sempurna. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan pendidikan kita bisa memiliki semuanya tanpa bantuan Tuhan.
Tetapi kita harus mengerti bahwa pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan itu adalah suatu pembelajaran yang akan membentuk iman kita. Bukan kita jadikan itu sebagai titik di mana kita harus mencapai kesempurnaan di dunia ini. Kesempurnaan yang kita merasakan bahwa ini adalah pencapaian tersendiri. Tetapi kita ingat bahwa melalui pendidikan itu kita dapat belajar untuk mendidik diri kita untuk bisa memiliki karakter-karakter yang suci, karakter-karakter yang baik yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita salah gunakan karena itu sangat bahaya untuk kehidupan kita sendiri pun. Pendidikan yang akan diraih hanya akan menunjukkan kekurangan dalam segala hal. Jadi pendidikan yang kita raih atau kita miliki sekarang ini, jangan kita gunakan bahwa itu adalah kesempurnaan yang seutuhnya. Tetapi kita harus mengerti bahwa itu hanya kekurangan dalam segala hal. Pada saat kita menggunakan di dalam pelayanan, hikmat itu hanya kita dapatkan sebagai pelajaran semata saja, tetapi apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu adalah hikmat yang sesungguhnya, di mana Dia akan memberikan kita pertumbuhan iman melalui hikmat yang Dia akan berikan itu. Jadi hikmat-hikmat yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Hikmat yang datang dari pelajaran-pelajaran pendidikan kita itu hanya pembelajaran yang akan menjadi bekal kita di dunia ini. Tetapi bekal yang akan kita dapatkan bersama dengan Tuhan adalah kita memiliki hikmat yang Dia berikan tersendiri itu. Tuhan berkata, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi tidak ada gunanya kita mencari kepintaran sepintar-pintar mungkin untuk mengalahkan Tuhan. Karena pasti pun kita kalah dari Dia. Mau sebijak-bijak apa kita dalam melakukan setiap pelajaran-pelajaran yang kita sudah dapatkan, tetap juga akan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena melalui itu, pada saat Dia berikan semuanya, hikmat dan juga pelajaran kebijakan itu kepada kita, seringkali manusia bablas untuk melakukan akan kesalahan, sehingga Dia tahu bahwa semua yang Dia sudah berikan itu hanya untuk pembentukan karakter kita. Tetapi untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus gunakan hikmat dari Tuhan, kebijakan dari Tuhan, sehingga semuanya boleh selaras dengan kehendak Dia. Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Tuhan mengatakan bahwa di manakah orang berhikmat? Orang berhikmat adalah orang yang datang kepada Tuhan. Karena orang berhikmat yang hanya hidup dengan Tuhan, yang tidak hidup dengan Tuhan, tidak bisa untuk memiliki hikmat yang sesungguhnya. Dan juga orang dicontohkan di sini bahwa di manakah ahli Taurat? Orang-orang yang mengerti lebih, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang banyak. Tetapi Tuhan menanyakan, di manakah mereka yang hanya mempelajari saja tapi tidak mempraktekkan? Inilah pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana guru ilahi memberikan kita hikmat untuk kita bisa menjadi contoh melakukan segala hal. Di manakah pembantah dunia ini? Jadi orang yang mengerti bahwa pendidikan yang didapatkan ini adalah pendidikan yang sempurna, maka dia akan membantah semua yang datang dari Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan mengambil hikmat itu, Tuhan lenyapkan akan kebijakan itu, maka dia tidak layak lagi. Dia akan berpikir bahwa Tuhan tidak adil mengambil semua yang dia miliki. Tetapi Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu, di dalam ayat intinya dikatakan bahwa aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi semua yang kita cari di dunia ini hanya untuk bekal kita di dunia ini, bukan kita bawa ke surga. Inilah yang harus kita pelajari bersama-sama. Jadi mau seberapa lama pun kita mencari pendidikan di dunia ini, Tuhan hanya menginginkan kerendahan hati kita untuk hidup dengannya. Sehingga pada saat kita rendah hati di hadapan Dia, maka kita akan memiliki hikmat dan juga kebijakan yang Tuhan akan berikan pada saat kita berjalan bersama dengan Dia. Inilah rencana yang dibuat Tuhan dan yang melalui generasi ke generasi selama berabad-abad kekafiran, rencana ini telah dijalankan bukan sebagai percobaan tetapi sebagai cara yang direstui untuk menyebarkan Injil kabar baik. Jadi inilah contoh untuk mengabarkan. Seringkali kita ingin untuk mengabarkan Injil itu dengan cara kita sendiri. Kita menggunakan hikmat kita, kebijakan diri kita. Tetapi Tuhan tidak mau untuk orang-orang mengerti kebenaran itu melalui hikmat secara duniawi. Tetapi Dia ingin untuk hikmat itu datang daripada Tuhan, sehingga pada saat kita keluarkan kata-kata itu bijak untuk didengar oleh semua orang. Melalui metode ini, dari sejak semula keyakinan datang atas umat manusia dan dunia diterangi dengan Injil Yahweh. Nilai pendidikan tertinggi yang dicapai oleh setiap manusia adalah pendidikan yang diberikan guru ilahi. Jadi pendidikan yang kita dapatkan yang tertinggi adalah kita dapatkan dari Tuhan sendiri. Kita belajar untuk dekat dengan Tuhan. Bukan apa yang kita dapatkan di dalam
masa pendidikan kita di dunia ini. Karena masa pendidikan kita yang tertinggi adalah kita akan dapatkan daripada Tuhan. Sehingga itu marilah kita mencari Dia lebih dekat sebagai guru ilahi kita, sebagai guru yang menuntun kita untuk mengerti hikmat yang terbaik dan juga kebijakan yang akan diberikan kepada kehidupan kita. Ini adalah pengetahuan yang dalam arti khusus akan sangat dibutuhkan saat kita mendekat kepada penutupan sejarah dunia, dan setiap orang berusaha yang terbaik untuk mendapatkan pendidikan semacam ini. Jadi inilah pelajaran yang harus kita dapatkan dari Tuhan. Kita butuhkan pada saat penutupan akhir zaman ini. Dikatakan bahwa ini adalah pengetahuan yang dalam arti khusus sangat kita butuhkan. Kita manusia semua membutuhkan pelajaran-pelajaran dari guru ilahi, sehingga kita berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik yang akan Tuhan berikan itu. Inilah ajakan untuk kita. Bagaimana kita ingin untuk dekat dengan Tuhan. Kita akan belajar banyak sekali pendidikan, banyak sekali pengetahuan yang akan diberikan untuk kehidupan kita, untuk kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Tuhan menuntut agar pria dan wanita berada di bawah pelatihannya. Jadi kita tidak berada di pelatihan lain. Dikatakan di sini ya, kita dituntut untuk berada di bawah pelatihan Tuhan, sehingga dengan Tuhan melatih iman kita, maka kita akan bertumbuh untuk lebih dekat kepadanya. Dengan pertumbuhan itu, kita sendiri dapat mensyukuri, dapat menjalani apa yang kita sudah lakukan. Bukan kita bersungut-sungut, karena pada saat kita diberikan tugas dari Tuhan, maka kita harus berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Pada saat itu kita akan menerima berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk membawa pikiran manusia keluar dari kegelapan menuju terang yang menakjubkan. Jadi Tuhan memberikan kita pelajaran untuk kita belajar dan bertumbuh, sehingga pada saat itu kita memiliki satu pekerjaan yang besar. Dalam pekerjaan itu membawa kita keluar dari pikiran manusiawi, pikiran yang hanya ingin untuk kesenangan diri sendiri, tetapi dia membawa kita kepada satu pikiran manusia yang keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terang yang menakjubkan itu, terang yang membawa kita untuk setiap hari lebih sempurna hidup dengan Tuhan. Sebagai sarana penolong manusia miliknya, kita dengan iman yang hidup melaksanakan rencana-rencananya. Apakah kita sedang dalam keadaan di mana iman kita tidak bekerja untuk kemuliaan Tuhan, atau apakah kita sebagai bejana yang digunakan oleh Sang Tuhan untuk mempersiapkan setiap pekerjaan yang baik? Jadi pekerjaan besar ini sudah datang untuk kehidupan kita. Kita sendiri yang akan memilih apakah kita mau melakukan pekerjaan besar ini atau tidak. Dikatakan di sini bahwa apakah kita sedang dalam keadaan iman yang tidak bekerja untuk kemuliaan, atau kita sedang sebagai bejana yang dibentuk dan dipersiapkan untuk satu pekerjaan baik. Jadi marilah kita menentukan kehidupan kita. Apakah kita mau seperti bejana yang dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik, atau kita tidak mau untuk bekerja bersama kemuliaan yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Musa terdidik dalam semua kebijaksanaan orang Mesir. Dia menerima pendidikan dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi sebagian besar dari pendidikan itu harus ditinggalkan dan dianggap sebagai kebodohan. Sangat menarik sekali pelajaran yang kita dapatkan di sini. Musa sudah terdidik dalam semua kebijaksanaan orang Mesir. Orang Mesir, orang yang pintar-pintar, memberikan dia pelajaran-pelajaran yang didapatkan. Dia menerima pendidikan dan pemeliharaan Tuhan, tapi sebagian besar pendidikan itu harus ditinggalkan dan dianggap sebagai kebodohan. Kita diberikan pelajaran untuk menegur diri kita. Jangan kita gunakan pendidikan yang kita dapatkan di dalam bangku sekolah kita itu sebagai pendidikan yang besar, tetapi sebagian besar tidak digunakan, dianggap sebagai kebodohan. Karena kita hanya belajar untuk mengerti akan pelajaran itu, tetapi dari Tuhan kita akan mengerti tentang jalan-jalannya, sehingga melalui itu kita akan mendapatkan tempat di dalam pemeliharaan bait suci itu. Eksperimen atas hikmat dunia telah diuji sepenuhnya pada kedatangan Kristus yang pertama, dan hikmat manusia yang dibanggakan itu terbukti kurang. Pria dan wanita mengetahui kebijaksanaan yang sejati berasal dari sumber segala kebaikan. Kebijaksanaan dunia telah ditimbang dalam neraca dan kedapatan ringan. Fundamental of Christian Education halaman 359 sampai 361. Renungkan lebih dalam, apakah yang akan saya pelajari dari guru ilahi hari ini? Pertanyaan yang sangat menarik untuk diri kita sendiri. Apakah yang akan menjadi pelajaran kita bersama guru ilahi hari ini?
dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ini harus menjadi teguran untuk kita untuk bertumbuh, bagaimana kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi eksperimen hikmat dunia telah diuji sepenuhnya kepada kedatangan Kristus yang pertama. Hikmat manusia yang dibanggakan itu terbukti kurang. Jadi hikmat dunia kurang, sudah teruji pada saat kedatangan yang pertama. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa hikmat-hikmat yang manusia dapatkan sekarang ini, dia akan binasakan, dan juga kearifan orang bijak akan dilenyapkan. Sehingga pria dan wanita mengetahui kebijaksanaan yang sejati berasal dari segala sumber kebaikan. Jadi hanya Tuhan sumber kebaikan itu. Tuhan guru ilahi yang akan memberikan semuanya. Dialah yang akan menyediakan setiap apa kebutuhan kita. Sehingga kebijaksanaan dunia telah ditimbang dalam neraca dan kedapatan ringan. Yang artinya adalah hikmat yang kita dapatkan dunia adalah hikmat yang bodoh yang hanya menjadi tuntutan kita yang mencari dunia ini. Tetapi kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang bijaksana, yang sempurna, yang datang hanya daripada guru ilahi itu. Jadi marilah kita belajar untuk kita minta hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan sendiri, supaya kita bisa menjalani kehidupan-kehidupan kita di sepanjang perjalanan akhir ini, di mana kita semua dapat belajar untuk bertumbuh, untuk hidup hanya dekat kepada Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.